Shalom, selamat pagi, salam OPAJ, ngobrol pagi sama Yesus. Selamat beribadah di dalam era new normal, di mana masa pandemi masih ada, tapi kita diminta dan sudah mulai terbuka untuk beribadah di gereja masing-masing. Dan jika Anda beribadah di gereja masing-masing, tetaplah jaga protokol kesehatan demi kesejahteraan kita semua, demi kesehatan kita semua. Dan saya percaya kita semua akan diberkati, dan gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah online juga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, topik kita pada hari ini adalah menjalani pertandingan iman yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus masuk pada pertandingan yang benar, pertandingan iman yang benar, supaya kita pada akhirnya bisa keluar sebagai pemenang yang akan menerima sebuah hadiah dari Tuhan Yesus, yaitu mahkota kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menganggap sebuah pertandingan itu adalah sebuah laga untuk dirinya sendiri menjadi pemenang. Banyak orang beranggapan orang lain harus kalah dan aku harus satu-satunya yang jadi pemenang. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen sebagai sebuah pertandingan, bukan untuk dirinya yang berdiri, orang lain yang jatuh. Bukan dirinya sendiri yang satu-satunya yang menerima kehidupan kekal, orang lain tidak. Bukan, Rasul Paulus tidak memberikan suatu frasa kata pertandingan ini menjadi suatu saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal pertandingan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ialah pertandingan rohani melawan orang-orang yang egonya tinggi. Yang pertama, yang kedua, pertandingan untuk kita tidak menjatuhkan sama lain. Lalu yang ketiga, kita bertanding dengan roh-roh penguasa-penguasa jahat yang ingin menjegal kita. Bukan melawan saudara-saudara seiman, bukan menjatuhkan satu sama lain antar jemaat, dan bahkan bukan menjatuhkan iman-iman orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itulah Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, dimulai mengatakan demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya akan membacakan juga di dalam, ya saudara, di dalam terjemahan BIS, saudara-saudara, di dalam terjemahan BIS-nya mengatakan demikian, berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Rasul Paulus meminta kita ada dalam pertandingan yang benar ialah kita mempunyai sikap terhadap sekeliling kita, bahwa kita adalah pemenang yang sudah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib. Kita adalah orang percaya yang sudah ditebus dari dosa oleh Yesus Kristus dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan ketika kita menjadi pemenang dalam hal ini, kita memberikan pengakuan, memberikan suatu pengakuan ikrar, memberikan suatu pengakuan iman kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang sudah menjadikan kita pemenang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, bukan untuk menyingkirkan saudara-saudara yang lain, bukan untuk membuat kita lebih hebat atau lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain. Tidaklah. Nah, tetapi dalam pertandingan iman yang benar ini,
Tadi ayat 11 mengatakan, ya saudara, supaya kita ini mempunyai bekal dalam menghadapi pertandingan. Bekalnya adalah suatu karakter seorang olahragawan, karakter seorang pengikut pertandingan, yaitu pertandingan rohani. Pertama, keadilan. Artinya kita bertanding dengan adil, ya, dengan jujur, lalu kita mempunyai ibadah, mempunyai nilai-nilai hidup yang membangun karakter rohani kita menjadi lebih baik, mempunyai kesetiaan, ya, setia dalam hal melakukan apa yang Tuhan minta kepada kita, lalu mempunyai kasih, mempunyai kesabaran, dan mempunyai kelembutan. Nah, saudara-saudara, bekal-bekal inilah yang diminta oleh Rasul Paulus. Sehingga dengan keadaan-keadaan yang seperti demikian, maka kita akan sanggup menjadi peserta dalam sebuah pertandingan. Nah, saudara, pertandingan yang benar adalah, saudara, mempunyai tujuan supaya kita ini melatih diri kita ini menjadi lebih baik, melatih kita selalu waspada, melatih stamina rohani kita untuk lebih kuat menghadapi segala permasalahan hidup, saudara. Sebab itu, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen ini seperti ikut dalam pertandingan. Seolah-olah pertandingan adalah hari esok, maka hari ini kita berlatih. Kalau pertandingan adalah bulan depan, maka kita tidak boleh mengabaikan hari-hari sebelum pertandingan. Kita harus tetap melatih dengan ibadah, dengan keadilan, dengan kasih, dengan kesabaran, dan dengan kelembutan. Nah, saudara-saudara, sebelum ada sebuah pertandingan tinju, seorang petinju dilatih sebelumnya, dilatih cara memukul, dilatih untuk menghindari pukulan, dilatih berlari, dilatih melompat untuk supaya bagaimana kakinya kuat untuk bertahan, kakinya kuat menjaga keseimbangan, dan bahkan tubuhnya dilatih dalam stamina yang baik. Seorang pelari juga dilatih untuk berlari, ya, walaupun kakinya yang berlari, tapi tangannya juga dilatih karena tangan adalah bekerja sama dengan ayunan kakinya. Nah, saudara, banyak pertandingan yang meminta kita untuk menyiapkan sesuatunya dengan lebih baik. Nah, saudara, mari, apa yang dimaksud dengan pertandingan ini? Di dalam 1 Korintus, saudara, 1 Korintus 9, ya saudara, ayat yang ke-24 mengatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Seolah-olah Rasul Paulus mengatakan dalam sebuah pertandingan memang satu orang pemenang, tapi ini menggambarkan satu orang adalah orang Kristen, orang percaya, keseluruhan orang Kristen, yaitu orang Kristen, keseluruhan orang Kristen harus menjadi pemenang mencapai hidup yang kekal. Tetapi untuk mencapai hidup yang kekal, dikatakan oleh Rasul Paulus ialah kita harus berlari begitu rupa, ya, sehingga kita memperoleh hadiah itu. Artinya tidak boleh atau jangan menjadi lamban. Kita ada dalam pertandingan lari, terus mengejar, mencapai mahkota kehidupan itu. Tidak boleh lamban, tidak boleh malas untuk mencapai kehidupan kekal. Saudara, untuk itu, ya saudara, pertandingan ini yang kedua ialah pertandingan, tadi yang pertama ialah pertandingan iman yang benar, yang kedua ialah pertandingan ini harus mempunyai tujuan. Dalam ayat yang ke-24, dalam sebuah pertandingan, semua peserta harus punya tujuan. Semua peserta harus punya tujuan. Pelari-pelari yang ada dalam pertandingan berlari mempunyai awal, yaitu garis start, tapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu garis finish. Nah, saudara-saudara, memang ada satu pemenang, tetapi dalam sebuah peristiwa ada seorang pelari ketika kakinya, saudara, mengalami cedera, lalu dibopong oleh ayahnya sampai mencapai garis finish. Dan akhirnya penonton bersorak-sorak dan penonton menganggap
pelari ini juga menjadi pemenang. Pemenang dalam hal apa? Bukan karena dia mendahului teman-temannya berlari, tidak. Dia menjadi pemenang karena sudah mencapai garis finish dengan baik. Dia sudah mencapai finishnya, mencapai akhirnya, mencapai semuanya dengan sempurna. Sekalipun ada cedera dalam kakinya. Saudara-saudara, semua harus mempunyai tujuan. Semua yang ikut dalam pertandingan harus mempunyai satu tujuan. Semua yang ikut dalam pertandingan harus mempunyai persiapan yang sama. Dilatih dengan cara yang sama. Dilatih dengan stamina yang sama. Diberikan kalori dan energi yang sama. Diberikan petunjuk yang sama, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab itu ketika kita menjadi orang Kristen untuk ikut dalam pertandingan, kita mempunyai satu petunjuk yang sama, yaitu Alkitab. Kita juga mempunyai satu dasar yang sama, yaitu iman. Kita mempunyai pembekalan yang sama, yaitu buah-buah roh. Kita mempunyai suatu bekal juga yang sama, yaitu karunia roh, saudara-saudara. Kita juga mempunyai satu tujuan, yaitu ke surga bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, semua harus mempunyai tujuan. Tidak ada orang Kristen mempunyai lain tujuan, saudara. Sebab itu, marilah kita ajak bersama-sama rekan-rekan yang lain untuk mempunyai satu tujuan, memuliakan Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara-saudara, artinya, capailah garis finish dengan baik. Capailah garis finish dengan sempurna. Jangan putus asa di tengah-tengah perjalanan pertandingan. Jangan menjadi lemah dan lesu di tengah-tengah pertandingan. Terus capai sampai kita mencapai garis finish. Nah, saudara-saudara, mempunyai tujuan artinya, saudara, menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, saudara, orang yang bertanding menguasai dirinya dalam segala hal. Rasul Paulus lebih banyak mencontohkan orang yang berlari dan orang yang bertinju. Yang berlari tidak sembarangan melatih dirinya, seorang petinju tidak sembarangan memukul. Artinya, menguasai dalam segala hal bukan hanya pukulan atau bukan hanya kakinya yang dilatih, tetapi emosionalnya, karakternya, hubungan dengan pelatihnya, hubungan dengan teman-teman pendukungnya, hubungan dengan teamworknya, hubungan dengan semuanya harus dikuasai. Saudara, demikian juga dengan seorang Kristen. Ketika dia masuk dalam pertandingan rohani, dia harus menguasai dalam segala hal. Menguasai karakternya bersama dengan Tuhan. Menguasai memberi pengaruh karakternya terhadap saudara-saudara yang lain. Jangan kita mempunyai toxic relationship, hubungan yang rusak, hubungan yang tidak baik. Yaitu misalnya salah satu contoh, kita baik di depan tapi buruk di belakang. Seolah-olah kita membangun hubungan, saudara-saudara, yang boleh kata disebut hubungan munafik. Pura-pura baik di depan tapi di belakang adalah suatu kejelekan yang buruk prasangka dengan orang lain. Ini tidak ada dalam sebuah pertandingan. Semuanya harus menjadi suatu pure relationship, suatu love relationship, hubungan yang penuh dengan kasih, hubungan yang terbuka, saudara. Dengan Tuhan ada juga harus love, relationship, hubungan yang penuh dengan persaudaraan, saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk menjatuhkan, saudara. Orang seringkali menjatuhkan. Saudara-saudara seiman seringkali menjatuhkan, menjelek-jelekkan satu sama lain. Bahkan hamba Tuhan, satu pendeta menjelekkan satu pendeta yang lain. Satu hamba Tuhan menjelekkan satu hamba Tuhan yang lain. Tidak. Kita tidak dibangun untuk itu. Kita tidak disuruh bertanding untuk itu. Tapi kita diminta untuk bertanding dengan jujur, mempunyai tujuan yang benar, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tujuan yang memuliakan Tuhan, lalu menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara-saudara, kalau kita pernah ikut dalam pertandingan, saya yakin Anda akan bisa mengerti hal ini. Ya, saudara-saudara, ketika kita bertanding dalam suatu komite karate,
Ya, kita diminta untuk melatih diri dengan baik, tidak boleh marah-marah, tidak boleh demikian, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak sekali pantangan yang harus kita lakukan. Harus jaga kesehatan, harus jaga ini supaya pada saat masuk dalam pertandingan kita punya stamina fisik yang baik, stamina rohani yang baik, stamina emosional yang juga baik, saudara. Sehingga ketika kita menjatuhkan lawan kita dalam komite, saudara, kita tidak boleh membinasakan, tapi kita juga menolong mereka ketika mereka jatuh atau dijatuhkan oleh kita. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan rohani. Ya, saudara, kita bertanding dengan baik. Ya, ketika kita mencapai garis akhir, kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita satu sama lain saling menjatuhkan. Nah, saudara, kemudian ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, tidak boleh hidup dengan sembarangan. Punya satu tujuan, tapi kita tidak boleh sembarangan. Sembarangan berlari, sembarangan memukul, sembarangan dalam pertandingan. Saudara, suatu saat ketika kita ada dalam sebuah pertandingan, kadangkala kita tidak menguasai diri. Ya saudara, ketika kita ingin bertanding, ya saudara, dalam sebuah tim, ya, karena keinginan, ini salah satu contoh yang kami pernah lakukan. Ya, kami kemudian ingin membeli sesuatu di perjalanan, kita ingin makan cendol. Kita makan bersama-sama, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ialah kita mengalami sakit perut. Sehingga kita diminta oleh pelatih untuk beristirahat, dan itu akhirnya mengganggu tim kita yang lain sehingga kita tertunda untuk berlatih. Nah, saudara, ini akibat kita hidup sembarangan. Demikian juga dalam pertandingan rohani, jangan sampai kita hidup sembarangan. Jangan sampai ketika kita ada dalam pertandingan rohani tidak hidup sembarangan. Tidak sembarangan dalam berkata-kata, tidak sembarangan dalam ibadah, tidak sembarangan dalam bersikap, tidak sembarangan untuk berpikir dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak sembarangan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita menyampaikan kebenaran firman hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita untuk menyampaikan kebenaran firman untuk memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan untuk nama kita sendiri, saudara-saudara. Sebab itu dalam suratan tadi 1 Timotius 6 ayat 12 tadi yang kita telah baca, dikatakan, aku mengikrarkan bahwa aku memiliki Yesus Kristus di hadapan banyak orang. Saudara-saudara, mengikrarkan Yesus Kristusnya, bukan mengikrarkan diri kita. Maaf, banyak sekali hamba Tuhan lebih menonjolkan dirinya sendiri daripada nama Yesus. Sebab tujuan Injil diberitakan ialah supaya orang lain selamat, supaya orang lain memperoleh keselamatan. Hanya Yesus saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan hidup sembarangan, supaya kita bisa masuk dalam pertandingan yang jujur, dalam pertandingan yang benar, dalam pertandingan yang baik, sehingga mempunyai bekal yang baik dan mencapai garis finish juga dengan baik. Saudara-saudara, dalam hidup yang tidak boleh sembarangan ialah ketika kita ketika kita akan mencapai garis finish, jangan berbangga dulu. Banyak sekali viral di dalam video, di dalam tampilan viral-viral, saudara-saudara, sebelum masuk finish, ya hanya dekat dengan garis finish, orang-orang yang misalkan penaik sepeda sudah angkat tangan seolah-olah dia pemenang, dan tanpa sepengetahuan dia, peserta lain dengan cepatnya mendahului dia untuk mencapai garis finish. Akhirnya yang terjadi, sombong di awal menjatuhkan dia sehingga dia tidak lagi menjadi pemenang. Demikian juga dengan pelari, ketika dia akan mencapai dekat dengan garis finish, dengan santainya dia celebration dulu, ya, tanpa sadar ada pelari di belakangnya dengan kencangnya, ya, mendahului dia mencapai garis finish. Akhirnya dia malu. Artinya, kenapa? Karena dia sembarangan, ya. Tidak boleh sembarangan, tapi pelari yang benar ketika mencapai garis finish, dia tetap dengan rendah hati. Dia melambatkan laju
kecepatan daripada larinya. Dengan lambat akhirnya dia berhenti. Seorang pelari ketika mencapai garis finish tidak langsung berhenti, saudara. Dan demikian juga petinju ketika dia sudah meng-KO lawannya, ya, dia tidak boleh langsung bersorak. Kenapa? Karena masih ada lawan-lawan yang lain di depannya yang mungkin juga bisa mengalahkan dia. Jangan hidup sembarangan. Saya ulangi, jangan pernah hidup sembarangan. Artinya apa? Juga jaga kesehatanmu. Pada masa pandemi ini jangan juga hidup sembarangan. Jangan kita sok-sok, wah saya percaya dalam nama Yesus Tuhan lindungi saya, lalu kita hidup sembarangan. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan saya, lalu kita hidup sembarangan. Begini begitu, dalam nama Yesus saya bisa menang, Tuhan Yesus menolong saya, lalu kita hidup dan makan dan hidup sembarangan. Hanya apa yang terjadi? Nama Tuhan tidak dipermuliakan, kita dipermalukan. Nah saudara-saudara, sekali lagi, jangan hidup sembarangan. Hidup rohani, hidup jasmani tetap diatur di pola hidup yang baik bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya saudara, artinya membiarkan badan kita ini digembleng dengan keras, ya, dididik, diatur dengan keras. Saudara. Kenapa? Supaya kita tetap sehat. Saya ingat sekali dengan om saya, dia tiap hari mengangkat barbel, dia tiap hari memukul tinju, saudara-saudara, dia memukul sansak tiap hari sehingga badannya dan ototnya kekar. Saya memberitahu pada beliau, pada paman saya, ya saya ingatkan, latih tubuh boleh, tapi jaga kesehatan. Suatu saat beliau drop, semua dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun, sampai akhirnya dia dikuasai dengan obat-obat yang melebihi dosisnya, lalu meninggal. Kenapa? Karena tidak melatih, tidak ada keseimbangan. Ya saudara, tidak ada keseimbangan, tidak ada penguasaan diri. Sebab itu saudara, seseorang yang melatih tubuhnya, dia harus tahu kondisi tubuhnya. Pada saat dia tidak boleh berlari, dia tidak akan berlari. Pada saat dia boleh berjalan, dia harus berjalan. Saudara, tidak boleh berjalan, dia tidak boleh berjalan, dia harus lari. Saudara-saudara, pada saat dia harus, saudara-saudara, kalau dalam latihan tinju, pada saat dia harus menggenggam, dia juga harus menggenggam. Pada saat dia harus merenggangkan tangannya, dia harus merenggangkan tangannya. Jangan sampai bertolak belakang. Ketika pelatih mengatakan harus merenggangkan tangannya, kita menggenggam. Ketika pelatih meminta kita menggenggam, kita merenggangkan tangannya. Akibatnya apa? Akan terjadi banyak kekalahan dan kelemahan-kelemahan. Seperti itu saudara, mari kita turuti pelatih-pelatih kita, yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan juga ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu bimbingan-bimbingan para gembala yang membimbing dan menasihati kita. Tetap kita tekun dan teguh dalam pertandingan yang baik. Yang terakhir saudara, yaitu kita akan memasuki pesan Rasul Paulus saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mengatakan demikian, saudara-saudara, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, artinya Rasul Paulus mengatakan, saya sudah akan mencapai garis akhir. Dalam arti ini ialah ada masa yang suatu saat kita bertemu dengan Tuhan. Dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Dan sebelum mencapai garis akhir dikatakan, aku telah memelihara iman. Dalam terjemahan BIS dikatakan, saya telah atau tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Seperti pujian lain, pujian rohani mengatakan, aku mau tetap setia sampai akhir. Nah saudara, seperti Yesus tetap setia juga kepada kita. Nah saudara, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akhir kata saudara, kita akan mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, finishing well. Sudah. Akhir yang baik harus kita miliki. Sehingga ketika kita mengakhiri pertandingan yang baik, kita bisa mewarisi kepada generasi berikutnya
pertandingan-pertandingan yang jujur, pertandingan-pertandingan yang benar, pertandingan-pertandingan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu kepada kemuliaan Yesus Kristus. Akhiri pertandingan dengan baik, ya, dengan mewarisi banyak hal kepada banyak orang, kepada banyak jemaat, kepada banyak saudara-saudara seiman, bahwa betapa pentingnya ada pertandingan baik, pertandingan yang iman yang benar, pertandingan yang mempunyai tujuan, pertandingan yang punya penguasaan diri, pertandingan yang melakukan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada akhirnya kita semua akan mengakhiri pertandingan yang baik. Pada akhirnya kita akan finishing well. Pada akhirnya kita juga akan mencapai garis akhir. Dan untuk mencapai semua itu, marilah kita memelihara iman yang artinya setia kepada Kristus sampai akhir. Dan saya percaya ketika kita setia sampai pada akhir, yaitu setia pada Yesus, setia pada pemberitaan Injil, setia pada kebenaran firman Tuhan, dan melakukan serta menguasainya, saya percaya kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Masuklah dalam pertandingan iman yang baik, yang benar, yang jujur, yang selalu penuh penguasaan diri. Pesan terakhir, jangan pernah menjatuhkan orang lain. Jangan pernah menganggap dirimu paling kuat. Masih banyak orang yang lebih kuat, banyak orang yang lebih pandai, banyak orang yang lebih mahir daripada kita. Karena itulah, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan satu sama lain, bersama-sama masuk dalam pertandingan rohani yang baik, yang jujur, yang benar, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada hari ini akan melakukan pertandingan yang baik, yang jujur, yang benar. Tapi pertandingan itu semua mempunyai satu tujuan yang sama, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kepentingan diri kami semua, yaitu orang-orang yang percaya, yang mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Kami akan terus bertanding. Tidak ada kemalasan, tidak ada hal-hal yang buruk, melainkan ada kasih, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan-kebaikan yang harus kami tabur hanya untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami memberitakan Injil juga untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua pada hari ini. Dan kami percaya nama Yesus selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Berkati kami semua, berkati pelayanan kami, berkati ibadah kami, berkati kehidupan jemaat. Dan kami semua yakin apa yang mereka lakukan, Tuhan memberkati juga. Semua gereja-gereja di Indonesia, di dunia, semua Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan juga berkati, para gembala juga Tuhan berkati, para diaken, para majelis, para semua staf gereja juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Salam ngopi ajib bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati.